Rahayu Pak De Karyadi, saha Pak Yasti. Alhamdulillah sehat. Beliaunya adalah Ki Bagong Sabto Sinu Karto. Ki Mulyono saking Bali Rahayu Ki. Rahayu. Kita pundi kualitasipun? Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya. Nah, saking Bali selamat malam Ki Heri Santoso ya. Sugeng dalu Pak De. Alhamdulillah. Lembaga yang mau cawe-cawe ikut melestarikan budaya meskipun itu terdengarnya lokal, tapi sebenarnya ini bisa nasional bahkan internasional, karena ketika kita berbicara Mojopahit itu tidak hanya berbicara Mojokerto, tidak hanya berbicara Jawa Timur, tidak hanya berbicara Nusantara. Nah, Nusantara itu pun tidak hanya Indonesia, tapi ada di negara-negara lain yang saat itu menjadi wengkonnya ya dari Mahapatih Gajah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rahayu, rahayu, rahayu sakuntumati. Rahayu. Bahwasanya kami sebagai Ketua Dewan Pelestari Adat dan Budaya Majapahit, ini tujuan kami awal tidak lain adalah membentuk sebuah wadah, karena Mojokerto itu kalau dibandingkan dengan kabupaten yang lain, Mojokerto merupakan masyarakatnya sangat unik. Waktu itu untuk mendirikan sebuah wadah yang kami namakan Dewan Pelestari Adat dan Budaya Majapahit. Berangkat dulu Iya. untuk para pemirsa semua, ini dengan wajah-wajah baru. Wajah-wajah baru di struktur organisasi di Dewan Pelestari Adat dan Budaya Majapahit. Kebetulan ini Pak De, kebetulan. Sebenarnya ini belum waktunya kita adakan talk show sebenarnya. Karena apa? Baru tadi malam ini. Alhamdulillah ya. Ya. Payung bersambut. Iya. Saya sangat mewakili teman-teman semua. Sangat terima kasih kepada RRI Malang dan sama FPK Jawa Timur yang bersedia untuk kerjasama dengan Dewan Pelestari Adat dan Budaya Majapahit, khususnya yang ada di Kabupaten Mojokerto. Apa yang diharapkan dari kemitraan dengan lembaga adat ini? Monggo. Iya, begini. Jadi di dalam piagam FPK yang namanya Catur Dharma Budaya itu, salah satunya bahwa FPK ini harus berselaras dengan lembaga apapun, komunitas masyarakat apapun yang peduli pada pemajuan kebudayaan. Nah, kami melihat bahwa Mojopahit ini sangat luar biasa peradabannya, kemudian peninggalan-peninggalan budaya baik itu yang tangible maupun yang intangible ya, yang benda maupun yang tak benda. Ini sangat banyak sekali dan kami sangat apresiasi dengan teman-teman Mojokerto yang membentuk wadah. Kebetulan memang baru tadi malam ya pelantikannya. Saya diundang tadi malam, pengukuhannya Ki Mulyono dan teman-teman dengan Ki Heri. Nah, saya ini kayaknya bisa ini kalau kita mau berselaras ya. Bahasa kami itu berselaras sehingga kita menyamakan frekuensi. Tujuannya sama-sama untuk pemajuan kebudayaan, khususnya kebudayaan Nusantara. Karena itu tadi yang di awal saya sampaikan bahwa bicara Mojopahit tidak hanya bicara Mojokerto, tidak hanya bicara Jawa Timur, tapi Nusantara. Bicara Nusantara juga tidak hanya ngomong Indonesia. Yang luas di malam ini juga Ki Bagong tidak ketinggalan karena malam ini juga hari ini adalah hari batik beliaunya. Iya betul. Batik. Iya. Ya, selamat hari batik nasional. Terima kasih. Dan ini kan FPK ini diharapkan menjadi bapaknya budaya ya. Amin. Menjalin persaudaraan dalam bingkai kebinekaan. Kami selalu mengedepankan istilah mengangkat adat istiadat ya, utamanya baik di Mojokerto, Jawa Timur dan Nusantara utamanya. Sebab di Indonesia ini yang namanya adat istiadat itu sampai melekat di
tengah-tengah masyarakat. Sebab kita berbangsa yang berbhinneka tunggal ika, tanhana dan mangruah, walaupun berbeda-beda, beda suku, beda agama, beda pulau ya, beda ras dan sebagainya, akan tetapi tetap satu jua, yaitu Indonesia. Baik adat istiadat maupun budaya ini perlu kita lestarikan ya, perlu kita lestarikan. Untuk visi kami ya, Dewan Lembaga Pelestari Adat dan Budaya Majapahit mempunyai visi terwujudnya masyarakat Indonesia berbudi pekerti yang luhur dan berbudaya melalui adat dan budaya Majapahit sebagai karakter daya budaya bangsa Indonesia. Ini yang merupakan visi. Kemudian misi. Ini misi yang pertama. Ini meningkatkan pemahaman tentang adat dan budaya Majapahit yang berbudi luhur. Itu yang misi pertama. Kemudian misi yang kedua, bersama masyarakat dan pemerintah untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya Majapahit. Kemudian misi yang ketiga, melalui kajian secara ilmiah yang berhubungan dengan adat budaya Majapahit. Kemudian misi yang keempat, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia melalui adat dan budaya Majapahit. Misi yang kelima, memberdayakan seluruh potensi masyarakat sebagai keutuhan ciptaan Tuhan untuk menciptakan keharmonisan dan kedamaian bagi masyarakat Indonesia. Yang keenam, meningkatkan perlindungan terhadap citra dan hak dasar adat dan budaya. Yang ketujuh, meningkatkan peran masyarakat adat dan kampung adat dalam pembangunan. Ki Heri, nah terkait kedepannya seperti apa ini lembaga adat ini, monggo. Apa tempat deh, saya sambil kerepek. Apa? Gini, saya menambahi dari Bapak Ketua, Bapak Mulyono, kita jangan terbelenggu dengan opini yang selama ini menjadi pemikiran masyarakat, seolah-olah Majapahit itu hanya di Mojokerto. Nah, opini seperti itu marilah kita hilangkan. Namanya Majapahit dulu itu kerajaan. Kalau diaplikasikan sekarang itu sebuah negara. Nggak mungkin ini Majapahit hanya di Mojokerto. Wilayahnya jelas satu Nusantara. Ini ada di bulan November. Nanti itu ada hari wayang sedunia. Mungkin kita bekerjasama dengan PPK, dengan pihak-pihak yang lain yang tentunya berhubungan dengan budaya, kita bisa mengadakan wayang putu school, pemberian tali asih kepada dalang-dalang sepuh yang ada di khususnya di wilayah Jawa Timur. Sementara mungkin bisa di Pasuruan, Sidoarjo, sama Malang, Mojokerto, harapan kami seperti itu nanti bisa mencakup di wilayah Jawa Timur. Jangka menengah kita bisa anjang sana budaya, kita bisa bekerja sama, kita tentunya mengharap dari semua pihak yang berhubungan dengan budaya, kita di Dewan Pelestari Adat dan Budaya Majapahit kita welcome, buka pintu lebar-lebar, kita bekerja sama, kita dengan tujuan yang sama, memajukan kebudayaan Nusantara. Program untuk jangka panjang tentunya kita bisa mengadakan pelatihan, semacam pelatihan, sosialisasi pelatihan. Sekarang hampir punah, itu tentunya kayak ujub sesaji. Kita mengadakan pelatihan mau cepat, itu bisa membuat festival-festival. Nah, harapan kami untuk kedepannya semacam itu. Nah, apakah nanti juga ada muncul Dewan Pelestari Adat Singosari atau
kerajaan-kerajaan yang lain ini di Jawa Timur. Monggo. Apa ini baru pertama ada? Monggo. Ya, saya rasa tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. Dan ini memang diperlukan juga. Jadi biar masing-masing itu mengangkat apa Fokus ya, gitu ya. mengangkat apa namanya kearifan lokal masing-masing, karena disitulah nanti akan ketemu itu yang namanya 10 objek kemajuan kebudayaan. Katakanlah dari sisi bahasa akan ketemu, oh bahasa ini Mojopahit berpencar. Suatu contoh kayak begini ya, kata-kata reang ya, reang itu kalau yang saya pernah dengar pertama kali itu adalah di cerita Ludruk Sawunggaling ya, yang mana Joko Bedro menyebut dirinya reang ya. Oke, itu ada di Surabaya. Tapi kalau kita lihat bahasa anak-anak Tengger yang ada di Bromo sana, aku itu reang. Nah, ini kan ya, nanti monggo biar digali dari masing-masing daerah itu apa sih penyebabnya kok bisa menjadi seperti itu. Kemudian ada penyingkatan bahasa ini mana Mojokerto dan sekitarnya, Sumber Wekas itu jadi Berkas ya, Sumberjo itu jadi Berjo ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan, dan itu terjadi juga di Indramayu. Orang Indramayu nggak ngomong Indramayu tapi Dermayu. Ya, ini apa namanya, dari situlah nanti kita akan bisa menangkap. Nanti kita berbicara tentang olahraga tradisional. Oh, pencai Mojokerto, karo pencai Cimandi, pencai sana, ini akan menambah khasana Kekayaan kita kasana ya, budaya. Artinya di satu sisi kerjanya FPK itu agak enteng gitu. Budaya itu adalah hasil pikir ya, dari pikir dan juga cara hidup yang alami ya. Karyanya saya ingat itu kalau Majapahit ada Bendana Suryo ya. Terus ada juga kalau tidak salah itu kan saya ada tari betengan gitu. Mungkin masih banyak lagi nih ya. Ini salah siapa kami tidak bisa mengenal siapa-siapa, jadi mungkin ini perlu digugah semangat para pemuda anak-anak sekarang ini, baik itu melalui adat istiadat maupun budaya. Nah ini perlu kita gugah kembali, bahwasanya kita itu sebagai bangsa yang adiluhung, yang Dewan Pelestari Adat ini tidak hanya di Mojokerto tapi mengema se-Nusantara. Ini harapan kami. Terima kasih. Nah, mungkin terkait budaya yang saat itu menonjol ya di Mojopahit ini seperti apa, dan mungkin juga dari seni adatnya ya. Monggo. Terima kasih. Gini, kita berangkat dari bawah. Nah, punten untuk sementara ini memang kita berangkat dari Kabupaten Mojokerto. Harapan kami untuk langkah ke depan ini kita sasaran generasi milenial. Nah, terus ada lagi kita mengenalkan wayang di sekolah. Kita adakan semacam pertunjukan di sekolah-sekolah. Itu nanti biar anak-anak itu bisa tahu ini loh pagelaran wayang. Bukan hanya di buku, bukan hanya cerita. Oh, ini Budaya dan mainan itu muncul di zamannya Mojopahit itu, yang sampai sekarang ini kira-kira apa? Selain tari-tarian ya tadi, itu kan juga tadi ada 3 yang saya ingat itu juga banyak sekali gini. Nah itu mungkin bisa disampaikan ke pemirsa mungkin dari adik-adik milenial biar tahu gitu. ya, jadi ketika kita berbicara ruatan dalam prosesnya menggunakan media wayang khususnya ya, nah, itu memang di era-era Mojopahit itu sudah ada ya, sehingga hanya lebih awal lagi ketika itu malah masih wayang beber. Dan alhamdulillah sampai hari ini tuh saya melihat di SMPN 2 Mojokerto kalau nggak salah ya, coba nanti bisa ya, itu ada apa namanya ekstrakurikuler wayang beber.
Dan ini sangat luar biasa karena sebelum kita melihat pertunjukan wayang yang terpotong-potong satu-satu saat ini, dulu masih berupa lembaran yang diceritakan dengan penuding. Nah, inilah yang memang saya berusaha untuk monggo kita gali sedalam-dalamnya. Apa sih potensi, sampai ngapunten di rumah itu saya punya bulatan gini ya, segini dari entah dari batu, entah dari apa, itu katanya kelereng era Mojopahit. Itu saya simpan, saya koleksi karena mungkin juga karena saat itu belum ada itu dengan kelereng ya, neker itu ya. Jadi dia pakai batu itu, saya di rumah punya banyak itu, sehingga saya kepingin banget nanti dengan teman-teman lembaga adat budaya, ayo cobalah kita cari permainan rakyat di mana, di Mojopahit itu apa. Jadi mohon maaf, memang kalau kita lihat sekarang ini banyak juga lembaga-lembaga atau teman-teman yang fokus pada spiritualnya. Nah, tapi saya mencoba menggandeng dengan teman-teman dari tempat pada spiritnya, semangatnya. Soalnya apa? Kalau kita ngomong berbicara spiritual, mungkin eranya beda lah ya, beda. Karena kalau kita mau kenceng-kencengan misalnya, suatu contoh, kalau Pak Mul betul-betul mau ngomong Mojopahit pure, murni Mojopahit, berani nggak Pak Mul ketika membuat sesaji itu ada babi guling? Nah ini kan ya enggak mungkin juga ya di era cuman itu tadi ya, kita ngomong spiritnya ya, spiritnya, soal spiritualnya ya balik mana lakum dinukum waliyatin lah ya, bukan ubah rampenya ya kita kan nggak bisa memaksakan. Tapi kalau saya yang saya gugah teman-teman, ayo spiritnya, semangatnya itu ini yang FPK harapkan, karena saya ingin semuanya real, sehingga ini kalau ditinggalkan ke anak cucu itu jelas iki loh dia dolanan ini. Soalnya dari masa ke masa ganti nama ya nggak tahu, termasuk beda nama, orang sing ngarani pate lele, ono sing ngarani apa itu jentik ya, itu macam-macam, monggo lah. Itu bagian dari kasana bahasa. Masa baktinya berapa tahun? Kalau dalam masyarakat adat ini sekarang masa baktinya 4 tahun. 4 tahun. Kita dengarkan beliaunya, Ki Bagong mau nyekar kemarin kalau tadi nyekar pangkur dikang foto mingkar mingkuring upara akarono karenan marti siwi sinawung resmining kidung sinupo sinu karto mrih ketarto pakar tining ngilmu luhung kang tumraping tanah Jawa agama kemeng aji cinecering wedotama mrihtan kembok kembenganing pambuti mongko nadyan tuwa pikun yen tan mikane rasa yekti sepi sepah lir sepah asamun sama-saning pakumpulan konyak kanyuk nglaling semi gugu kersaning priyangga ora nganggo peparah lamun angling lumu ing aran
sinamun samudana sesatun ing adu manis mekaten rayu Sagung Tumadi. Luar biasa suara. Baik, kembali ke topik kita, yaitu spirit Majapahit dalam pemajuan kebudayaan Nusantara. Maksudnya pemajuan ini seperti apa ini? Monggo. ya. Jadi begini ya, memang ada sebagian masyarakat, sebagian orang-orang itu senang menggunakan kata pelestarian, ya, kata pelestarian. Padahal kalau kita mengacu pada undang-undangnya itu namanya pemajuan. Ya. Baru tahu Nah, ini. kalau pelestarian stagnan, ya, itu bisa dipakai untuk hal-hal yang sifatnya mungkin bendawi ya, yang tangible, yang benda misalnya candi itu, ya harus itu kita lestarikan, jangan sampai rusak, ya. Tapi untuk pemajuannya bagaimana? Itu bisa kita manfaatkan karena apa? Di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2011 itu cagar budaya itu bisa dipakai untuk kegiatan masyarakat, bisa menggunakan untuk kegiatan kebudayaan, keagamaan, pariwisata, pendidikan dan sebagainya, sehingga ya kita majukan dengan orang supaya datang ke sana bagaimana. Nah makanya apalagi mohon maaf di Mojokerto sangat luar biasa sekali itu candi-candi, iya Trowulan, iya itu sangat banyak sekali. Monggo barangkali suatu saat kita adakan lomba dakon di pelataran Candi Bajang Ratu, atau mungkin kita adakan lomba permainan anak-anak di Candi Tikus, itu kan jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, ya. Objek pemajuan budayanya kena, cagar budayanya juga terawat. Nah terkait dengan pemajuan itu memang ada yang ngomong maju mau dibawa kemana sih, ya itu bukan berarti maju itu harus bergerak melangkah, ya, tapi paling tidak ada hal-hal yang sebelumnya stagnan tapi ini berkembang. Sambil contoh, ketika masih Suwargi Ki Entus Susmono itu sering saya buat tolak ukur ke teman-teman. Sampai seneng gak sih tolak Ki Entus? Wah aku gak seneng, Pak Bagong itu gini. Oh berarti ini orang pelestarian. Dia maunya pakem, ya monggo, ya toh. Tapi ketika sama seneng gak Ki Entus, remen gini. Oh ini orang pemajuan. Ya berarti dia punya inovasi yang suka dengan gebrakan-gebrakan baru. Nah ini tidak boleh kita tinggalkan, dua-duanya harus tetap kita rangkul, dua-duanya harus kita berjalan. Makanya soal di lembaga dewan ini ada kata-kata pelestarian, ya monggo lah, tapi barangkali tetap dalam visi misinya kita sesuaikan dengan undang-undang yang ada, yaitu pemajuan kebudayaan. Undang-undang nomor berapa itu? 5 tahun 2017. 5 2017 sebagai acuan dasar. Iya. Pemajuan ini itu tidak hanya sekedar diucap. Jadi memang kita betul-betul butuh action. Bukan teori tapi action gitu. Butuh action. Nah, namanya butuh action, otomatis kita butuh tenaga, waktu, ya, kemudian biaya dan sebagainya, itu pasti. Baik, bisa ditambahkan, monggo Mas Heri. Ya terima kasih. Ini saya juga banyak belajar sama Ki Bagong, itu senior saya. Dan saya untuk ke depan, untuk pemajuan budaya, contohnya lewat seni pertunjukan ludruk. Memang kami terus terang basicnya dari pemain ludruk. Saya tadi juga gitu. Iya. Pasurannya kayak pasuran ludruk. Iya betul. Iya. Ini ya kebetulan memang. Kebetulan dari teman-teman seni itu bisa bekerja sama dengan kami untuk harapan kami ke depan. Yang jelas ini contohnya di suatu pementasan ludruk itu kan ada bermacam-macam orang, dari karakter orang itu ada ya, non sewu ada
Jeti, terus ada yang istilahnya preman dan lain sebagainya. Dari macam-macam Karakter manusia. terus dibungkus jadi cerita. Iya, Ditonton. iya. Terus ke depan kita bisa bekerja sama dengan Trajeti, kita ngadakan event, kita untuk kreatif dari mereka kita beri peluang mereka supaya lebih berkembang lagi, bisa berbaur dengan masyarakat pada umumnya, bisa dibuat contoh dari segi budayanya, bukan dari yang lainnya. Harapan kami semacam itu. Makin budaya kita semakin maju dan mungkin tradisi-tradisi yang dulu semakin tertata dan terakomodir kini. Paling enggak generasi muda tahu, oh ternyata ruatan di zaman Majapahit sudah ada. Kita sekarang kan tidak tahunya Ismail Ruatan gitu. Oh tarian ini ternyata zaman Majapahit dulu masih ada dan sebagainya. Nah mereka ini di Jawa Timur yang belum terisi di mana lagi? Mungkin bisa disampaikan, semoga nanti yang menonton ini juga punya inisiatif untuk bergabung. Iya, jadi begini, memang ada beberapa kota yang belum terisi dan kami persilakan. Ini justru malah tanggal 17 besok, 17 Oktober ya, ini saya harus meresmikan atau mengkonsolidasikan teman-teman FPK Bekasi. Luar biasa. Ya, malah keluar dari Jawa Timur. Ya, bisa ada teman-teman yang dari Pati, Demak, ini juga ada yang berkeinginan, tapi saya persilakan monggo. Untuk Jawa Timur masih banyak kok peluang karena apa ya, saya di tahun-tahun politik ini memang agak sedikit saya hati-hati. Jangan-jangan nanti aduh kok mau banget ini apa kan gitu. Tapi saya tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman di daerah-daerah Bogong, saya kepingin membaktikan diri ya, karena ini bukan sebuah pekerjaan ya, ini kita relawan gitu ya, relawan budaya, bantu untuk orang budaya, kepingin bentuk pengurus ke LPK di kota B, silakan. Saya persilakan. Yang terpenting sederhana aja. Semua punya niat yang sama untuk memajukan kebudayaan. Jadi begini, Dewan Pelestari Adat dan Budaya Majapahit ini yang jelas ke depan dari kami, yang pertama akan melakukan penataan lembaga. Berapa anggotanya yang sekarang sudah bergabung? Sudah ribuan sebenarnya. Saya nggak bisa berikan satu karena gini, di mana setiap desa itu sudah diangkat seorang tokoh adat tiap desa di Mojokerto loh. Itu bahkan ada SK dari bupati. Sehingga semua kepala desa itu mengangkat tokoh-tokoh adat desa. Ya, jadi ada ketua, sekretaris, bendahara, itu hanya satu desa. Tugasnya tokoh adat di desa ini apa? Tahu punden ya. Betul. Salah satunya menjaga dan melestarikan tadi. Terima kasih. Nah, ini juga ada SMS, ini ada penyuwunan, ada pengunjungan. Ini nanti mohon Ki Bagong suruh nembang lagi dari Ki Slamet yang ada di Batu. Mungkin saya hanya menyampaikan saja. Nah, ini minangkaan minangkani pamundhut saking Batu menika Pak Slamet. Pak Slamet Hendro Kusuma, Pak Slamet sini Pak Slamet. Pak Slamet Hendro Kusuma iki Dokter Slamet nih. Sugeng dulu Dokter Slamet, mugi-mugi panjenengan. Ojo turu sore kaki tunganglang jagat nyangking pukul kencanane
kelawan pangan yaiku bagian nipun wong melek sabar narima makaten Sekar Asmorodono matur nuwun rahayu Rahayu matur sembah nuwun. Nah sekarang monggo Mas Heri, monggo mungkin masih ada untuk kita sebagai closing statement, sebagai kesimpulan. Oh iya, ini tadi mau Pak sampaikan kok lupa. Nah ini monggo. Kami mewakili dari teman-teman Dewan Pelestari Adat dan Budaya Majapahit, khususnya Kabupaten Mojokerto, sangat berterima kasih kepada RRI Sama-sama. Malang dan juga saudara kita, teman kita Ki Bagong Sabjong Sinukarto sebagai Ketua EPK Jawa Timur. Saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih. Dan selamat atas pelantikannya. Terima kasih. Mewakili RRI, selamat atas pelantikannya. Semoga amanah bisa dijalankan dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih atas undangan diberikan pada RRI. Ya, Jangan bosan-bosan gitu. iya. Karena studio di Kota Malang ini, saya sangat senang sekali sehingga kami nanti bisa berapresiasi. Oke, sebagai closing statement panjenengan mungkin juga masih banyak yang disampaikan, masih waktunya lumayan, monggo 10 menit juga boleh. Nah gini, sebelum closing mungkin saya tambahkan ya. Tapi ini saya tidak harus mengintervensi daripada lembaga dari Ki Mulyono dan Ki Heri. Hanya begini, saya mungkin sedikit perlu pemahaman bahwa adat itu sebenarnya adalah bagian dari budaya, ya. Saya khawatirkan nanti ketika ini kata-katanya adat dan budaya, nanti takutnya adatnya itu urusannya ritus dan sebagainya, budayanya ngomong seni. Ya kan gitu kan Sama gitu. Nah maksud saya ya enggak nanti soal itu lembaga pelestari budaya atau apa monggo, tapi karena ini kan sudah ada badan hukum dan sebagainya kan perlu proses panjang ya. Yang penting itu saja, karena pada dasarnya adat dan budaya itu jadi satu kesatuan, dan adat ada di dalam bagian 10 objek pemajuan kebudayaan. Saya rasa itu sebagai closing statement. Saya secara pribadi mengajak anak cucu saya, mengajak teman-teman saya, saudara-saudara saya, para pelaku budaya. Saat ini adalah tugas seniman, tugas budayawan itu adalah berkarya, bukan bekerja, ya. Sehingga ayo kita sama-sama menyongsong memajukan kebudayaan ini dengan tagline bahwa saatnya seniman budayawan berkarya, bukan bergaya. Berkarya dan bersatu. Saatnya seniman dan budayawan itu beraksi, bukan cuma pasang aksi. Nah ini sehingga pasang gigi. sehingga ya jangan sampai nanti berpakaian adat tapi hanya untuk selfie atau apa, sehingga apa sih yang perlu kita lakukan. Kadang-kadang masyarakat itu kan nggak sekedar melihat belangkonya Pak D, nggak melihat belangkonya siapa ini Ki Mulyono, tapi bagaimana sih perilaku Pak D, perilaku Ki
Ki Mulyono termasuk, saya pun juga nggak lepas dari sorotan banyak orang gitu. Mas Heri pun juga begitu, ketika oh ternyata orang Blangkonan itu mengono lah, tapi beda ketika kita sebagai figur publik gitu. Iya, kita ngomong yang sederhana mawon ketika ada apa iki jenenge paving stone sing jeblak, ayo ta mudah dibenak kan gitu ya. Ini contoh sederhana aja. Jadi ya harus kita berbudaya, karena mohon maaf tidak semua budaya itu baik, tapi marilah kebaikan yang kita budayakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini singnya mantap ini. Nah tadi yang sebelah namanya siapa Mas? Terwas ya. Iya. Berarti masih Pak Muhammadan. Ya. Terima kasih Ramipun semuanya, dan terutama panjenenganipun Ki Bagong. Semoga tidak bosan-bosannya nanti kita ketemu, masih banyak hal yang perlu kita kupas lagi. Juga Ki Mulya, juga Ki Heri, terima kasih sudah memberikan pencerahan. Semoga pencerahan ini satu menambah wawasan ilmu, yang kedua membangkitkan spirit sesuai dengan topik kita, yaitu spirit Majapahit dalam memajukan kebudayaan Nusantara, nanti spirit Singosari, spirit Kanjuruhan dan lain sebagainya. Kang panjenengan kang sampun nyengkuyung mulai awal ngantos sedal punika, matur suwun sanget kawi kadosanipun panjenengan sebagai semangke saged pinanggihan malih. Kula Pak Dekaryadi lan sedaya menika sadherma manungsa sing ora luput saka salah, manungsa anggendong lali nyusi agung samudra pangsami. Mugi kalepatan kapendemo wonten bumining pangapura nukulaken mulai pasederekan, raketaken seduluran ayub guyub tuwin remen kebersamaan gotong royong bantu binantu sedaya makhluk hidup. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.